Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang cara belajar YouTube kembali ya teman-teman. Jadi jangan bosan-bosan nonton video saya karena di sini video saya memang benar-benar murni untuk belajar YouTube. Nah, di sini kali ini gimana sih cara belajar untuk menjadi seorang YouTuber pemula bermodalkan HP Android? Karena banyak teman-teman itu belum punya modal, Mas. Aku mau pengen YouTube, tapi aku belum punya modal nih. Aku hanya punya HP, saya nggak punya kamera, nggak punya laptop, jadi saya mau edit optimasi itu nggak pede seperti itu. Jadi buat teman sobat sekalian, sebenarnya kita membuat konten YouTube menggunakan HP Android itu udah cukup. Yang pertama, kenapa saya bilang cukup, tetapi teman-teman harus memiliki kamera yang kualitasnya bagus ya. Karena kalau kualitas kameranya itu sedikit burik atau jelek seperti itu, orang yang nonton itu juga akan males ngeliat. Tapi kalau teman-teman nih ada yang punya, Mas aku punya HP Xiaomi standar, paling nggak terlalu bagus lah. Nah, kalau teman-teman punya kamera atau HP yang seperti itu, teman-teman bisa rekam atau buat video itu di pencahayaan terbuka. Jadi jangan malam hari atau pada saat sore. Pokoknya teman-teman tuh siang hari pada saat matahari terik ya. Nah, teman-teman harus bikin konten di luar. Nah, itu yang pertama. Kalau teman-teman udah punya HP dengan kualitas kamera yang biasa aja. Nah, berikutnya lagi adalah memorinya. Nah, memorinya ini kira-kira paling tidak teman-teman tuh punya memori yang pokoknya di bawah 10 GB lah. Ya pokoknya kalau sudah teman-teman itu punya memori yang cukup untuk ngerekam satu video itu udah cukup sebenarnya. Pokoknya berapapun teman-teman punya memori itu udah cukup. Karena apa? Pada saat teman-teman bikin satu video, teman-teman bisa hapus kembali. Hapus videonya, habis itu teman-teman bisa edit buat video baru. Karena nggak akan ada habis. Kalau semuanya foto dan video-video yang nggak penting itu hapus aja. Karena ini kan untuk kepentingan pekerjaan. Nah, tahap pertama kita gunakan HP apa aja yang penting bisa ngerekam video. Kalau semuanya Mas penyimpanannya nggak begitu gede nih, ya oke, kualitas videonya diturunkan. Kualitas video diturunkan, otomatis kan nyimpan videonya itu nggak terlalu besar. Oke, itu yang pertama ngomongin kamera ya, HP Android ya. Lalu ada yang tanya lagi, Mas kalau pakai HP begitu bisa ngedit nggak? Bisa. Karena kita gini teman-teman, kita bikin konten YouTube nggak serta-merta harus diedit semuanya. Kita bisa persiapkan, kita bisa membuat konten sekali tag sampai selesai itu tanpa edit bisa kita persiapkan. Karena pengalaman saya buat konten itu ada beberapa konten saya itu tanpa edit, tag mulai pertama sampai akhir itu semua murni saya buat dan tidak saya edit sama sekali, dan itu berhasil. View-nya ada yang sampai jutaan teman sobatku sekalian. Oke, itu yang pertama ya, kita ngomongin HP. Habis itu yang kedua kita akan ngomongin cara rekam video atau cara pegang kamera. Nah, di sini buat teman sobat sekalian, kalau teman-teman punya kamera dua HP ya, teman-teman bisa buat konten tentang tutorial HP seperti channel YouTube saya Feli Tutorial. Nah, di channel YouTube Feli Tutorial itu saya buat konten-konten tutorial. Apapun konten tutorial tentang HP Android atau informasi terbaru itu saya bikin konten di sana. Nah, itu caranya seperti ini. Satu untuk ngerekam, satunya untuk tutorialnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman itu di belakang layar ya, kita nggak perlu menunjukkan wajah. Tapi kalau teman-teman itu bisa juga membuat konten itu semuanya konten mancing ya. Konten mancing itu nggak harus kita menampilkan wajah. Salah satu contoh gini, kita ngevlog ya. Hai halo teman-teman sobat sekalian gitu. Nah, kalau ngevlog seperti itu kita harus bahwasanya gini, kita harus 2 orang. Karena apa? Kalau kita 2 orang ini ribet sekali ya. Karena kita perlu kameramen lagi untuk ngerekam kita. Nah, kita juga bisa gini teman sobat sekalian. Kalau teman-teman itu dalam satu keluarga nih ya, ada yang suka mancing. Nah, teman-teman nggak suka mancing, aku mau bikin konten nih, tapi konten aktivitas dia mancing nih, ya rekam aja, ikutin aja. Mereka mancing, kita yang pegang kamera, kita kameramen. Jadi kalau kita seorang YouTuber itu siap menjadi seorang kameramen. Jadi jangan, kalau orang YouTuber itu jangan serta-merta kita itu sebagai artisnya terus. Enggak, kita sebagai kameraman. Karena saya sendiri, pengalaman saya menjadi seorang YouTuber itu saya menjadi seorang kameraman atau saya membuat konten-konten tentang rekam layar, saya di balik layar. Karena kita seorang kameraman pun kita bisa bicara menjelaskan tentang sesuatu hal. Kalau teman-teman lihat channel YouTube saya tentang tukang bangunan, itu semuanya saya nggak ngevlog ya. Saya nggak, halo teman-teman, halo sobatku sekalian, nggak. Saya bikin konten itu di belakang layar. Jadi kamera saya rekam seperti ini, saya tunjukkan menggunakan tangan. Jadi tangan saya seperti ini. Ini adalah begini. Jadi konten saya itu tutorial. Saya melakukan riset dulu, baru saya membuat konten seperti itu. Jadi cara rekam video, cara memegang kamera, cara rekam konten
kita itu dengan cara seperti itu. Jadi kalau teman-teman itu nggak mau tampil di layar ya teman-teman itu di belakang layar teman-teman sambil ngomong bisa. Tapi kalau teman-teman mau jadi artis ya teman-teman perlu kameramen. Kalau nggak perlu kameramen teman-teman perlu namanya tripod. Karena tripod ini untuk menempatkan kameranya, HP-nya baru kita ngomong seperti itu ya. Nah itu biasanya ribet kalau kita menggunakan tripod, kita nanti edit video lagi. Tapi kalau kita di belakang layar, seperti salah satu contoh saya ngerekam sesuatu, itu tanpa edit tuh bisa teman sobat sekalian. Oke, itu cara rekam layar ya. Cara pegang kamera pada saat kita membuat sebuah video. Nah, buat teman sobatku sekalian, yang ketiga berikutnya adalah cara edit video. Nah, di sini kalau teman-teman itu ngerasa risih ya satu kali tag itu karena kan ada salah-salahnya ya. Nah, teman-teman pengen melakukan edit. Kalau menggunakan HP Android, saran saya teman-teman menggunakan aplikasi KineMaster. Karena KineMaster ini selain mudah, ini gampang sekali kita optimasi ya. Kita kasih efek apapun itu kualitasnya sangat bagus sekali. Nah, kalau teman-teman itu risih dengan watermarknya, ya teman-teman harus beli dong. Karena apa? Di KineMaster ini kita harus beli dulu baru watermarknya hilang. Tapi kalau teman-teman sobat sekalian, nggak apa-apa watermarknya, itu nggak apa-apa teman sobat sekalian. Di YouTube juga nggak kena klaim hak cipta kok. Ini ada watermarknya KineMaster, ini nggak boleh dilarang. Nggak. Banyak kok video-videonya itu yang masih ada logo KineMasternya dan dapat menghasilkan uang, cuma terlihat tidak profesional seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau lebih profesional ya teman-teman beli berlangganan seperti itu teman sobat sekalian. Oke, itu cara ketiga ya, cara edit video. Nah, berikutnya lagi cara optimasi channel. Cara optimasi channel ini teman sobatku sekalian itu bisa belajar di mana aja termasuk di channel YouTube saya. Karena apa? Cara optimasi channel itu sebenarnya hanya satu kali ya. Satu kali aja kita melakukan penyetingan channel YouTube kita. Karena kalau kita udah setting satu kali otomatis kita nggak perlu menyeting lagi karena yang kita setting itu adalah pada saat upload video. Nah, di sini adalah berikutnya adalah cara belajar upload video, cara optimasi channel, cara upload video, cara riset, semuanya cara-cara untuk tentang menjadi seorang YouTuber. Teman sobatku sekalian bisa belajar di beberapa channel. Nah, ada tiga channel YouTube rekomendasi saya buat teman sobatku belajar. Yang pertama adalah channel YouTube-nya Bang Denjisi. Channel YouTube ini, channel Bang Denjisi ini, mulai pertama saya nge-YouTube saya tuh belajarnya dari channel ini. Karena apa? Di sini nggak ada nih cara-cara yang ngibuli gitu ya. Kalau channel saya dulu pertama-tama saya karena nggak ngerti ya, saya cara mendapatkan subscribe dengan ini karena itu konten-konten endorse. Saya mohon maaf buat teman-teman yang udah pernah nonton, udah melakukan tentang cara-cara saya mohon maaf karena di video-video tersebut itu sudah saya tangguhkan dan sudah saya beri keterangan di deskripsi, di komentar itu bahwasanya itu tidak berkenan cara-cara mendapatkan subscriber dari panel seperti itu. Nah, yang pertama adalah teman-teman belajar di channel YouTube Bang Denjisi karena di sini lengkap sekali teman-teman, mulai cara buat channel, optimasi channel, habis itu yang lain-lain. Pokoknya lengkap sekali teman sobat sekalian karena ini channel satu nice bahas tentang YouTube aja. Nah, yang kedua, teman-teman juga bisa belajar melalui channelnya Mbak Kaunisa Adina. Ini cewek ya. Nah, ini juga channel tempat saya belajar karena dulu pada saat saya searching cara belajar channel YouTube, cara SEO itu di channelnya Mbak Kaunisa Adina. Sekarang subscribernya udah sampai 1 juta. Tapi channel ini nice-nya campuran ya, ada make up, ada bisnis online seperti itu. Tapi nggak apa-apa karena kontennya tentang YouTube juga bagus. Yang terakhir, yang ketiga, channel apa lagi yang bisa teman-teman buat belajar, yaitu channel YouTube saya ini. Karena di sini udah lengkap sekali ya. Saya itu tipe orangnya memberikan konten atau memberikan informasi itu nggak tanggung-tanggung. Karena pengetahuan pribadi saya yang sebenarnya rahasia saya itu saya bagikan. Karena menurut saya begini, rezeki itu setiap orang tuh beda-beda, itu udah ada rezekinya masing-masing. Jadi kalau saya bagikan informasi itu benar-benar berdasarkan hasil pengalaman saya. Jadi teman-teman bisa terapkan buat teman sobat sekalian. Nah, di sini ada yang bertanya, Mas, saya mau belajar YouTube, tapi kalau saya belajar sendiri melalui search engine YouTube, cari di search engine YouTube, cari di search engine Google, itu kadang-kadang bingung karena ada istilah-istilah yang saya nggak mengerti. Nah, di sini teman-teman bisa belajar. Mas atau Bang Denjisi itu membuka kelas les privat. Nah, di saya juga saya buka kelas les privat. Kenapa? Mas Timon udah kaya, udah banyak channelnya, udah banyak subscribernya, kenapa buka les privat? Kenapa nggak buka gratis saja? Karena begini teman sobat sekalian, saya membuka les privat ini saya membatasi. Karena apa? Saya mau ngajarin orang-orang yang mau sungguh-sungguh. Karena kalau mereka mau mengeluarkan uang, mereka akan sungguh-sungguh, mereka akan belajar karena mereka merasa mengeluarkan uang. Tapi kalau gratis, kelimpungan saya teman-teman, karena ini saya membuka
les privat berbayar aja udah 1000-an lebih nih yang daftar. Nah bahkan saya mandunya, tapi kalau mereka udah bisa ya, mereka nggak akan cat lagi. Nah ini les privatnya ini harganya 500.000. Kalau teman-teman mau tanya silahkan DM aja di Instagram saya. Instagram saya namanya Timon Adioso. Silahkan teman-teman DM aja. Karena di sana nanti kalau teman-teman tanya, Mas, ini fasilitasnya apa saja, pasti ada jawaban. Karena nanti teman-teman akan diarahkan, diberikan nomor WA saya. Nah di sini teman-teman belajar I-nya itu mulai optimasi pertama sampai dengan daftar AdSense. Jadi kalau teman-teman itu daftar AdSense tuh nggak mudah ya. Daftar AdSense tuh ribet sekali. Karena apa? Kita harus masukkan PIN, kita masukkan kode bank yang ditransfer itu. Habis itu nanti kalau udah gajian sekali udah aman. Jadi teman-teman itu tinggal lanjutkan, teman-teman gajian terus. Tapi pada saat optimasi atau daftar AdSense pertama kali itu agak sedikit ribet. Jadi teman-teman harus butuh panduan. Apalagi kalau salah-salah isi data, teman-teman bisa ditangguhkan channel YouTube atau akun teman-teman. Kalau udah ditangguhkan susah sekali untuk dipulihkan. Jadi buat teman sobat sekalian, bisa teman-teman daftar les privat saya, karena les privat saya dengan angka segitu 500.000 itu sudah sepaket dengan paket promosi. Promosi apa? Promosi di komunitas. Nah, promosi di komunitas itu nggak terus-terusan ya, karena di situ saya promosi itu khusus yang gabung di les privat saya itu 1 kali status, 1 kali PIN. Nah, jadi 2 kali promosi aja. Nah, sisanya adalah les privat. Les privatnya melalui apa? Melalui chat WA. Nah, chat WA itu setiap hari ya teman-teman, bebas. Mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam, jam 19 ya. Nah, itu boleh chat saya WA bebas. Tapi kalau di malam hari waktunya saya istirahat. Jadi, teman-teman yang chat di malam hari pasti biasanya nggak saya balas. Jadi buat teman sobat sekalian, untuk belajar channel YouTube atau teman-teman nggak punya uang, bisa juga melalui search engine YouTube dan website ya, atau di Google ya. Karena menggunakan website juga teman-teman bisa belajar. Jadi di situ teman-teman bisa mencari, karena pengalaman pribadi saya belajar dulu tuh cari sendiri di search engine YouTube, di search engine Google, itu saya cari sendiri. Karena waktu dulu saya nggak mau keluarkan uang ya, saya nggak mau keluarkan uang, saya mau belajar sendiri nih. Nah tapi harus kerja keras, teman-teman harus mengerti istilah-istilah yang disampaikan oleh para pemberi tutor. Oke sobatku, itu saja sharing saya gimana caranya belajar membangun sebuah channel YouTube untuk pemula bermodalkan HP Android. Kalau teman-teman mau belajar, silahkan DM Instagram saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.